Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Kali ini kita akan masuk ke materi aritmatika sosial ya teman-teman. Jadi ada materi aritmatika sosial yang mana hal ini sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi aritmatika sosial yang akan dibahas adalah harga beli dan harga jual atau jual beli ya teman-teman ya. Jadi di sini yang akan kita bahas harga beli dan harga jualnya. Jadi apakah dia ada untungnya atau ada ruginya, itu yang akan kita bahas di sini. Dan teman-teman, sebelum kita bahas tentang harga jual dan harga beli, perlu selalu diingat bahwa harga beli itu nilainya itu di bawah harga jual. Nah, untuk pengertian harga jual itu adalah harga beli ditambah atau dikurang dengan untung dan ruginya ya. Jadi kalau misalnya dia untung berarti dia akan mendapatkan penambahan, dan kalau dia rugi ya berarti dia akan mengalami pengurangan. Dan juga di sini teman-teman perlu selalu diingat bahwa kalau harga beli adalah harga asal atau harga awal, makanya bentuknya masih utuh, atau kalau dalam persentase kita buat dia dalam bentuk 100%. Nah, konsep ini nanti akan teman-teman gunakan ketika pemecahan soal. Jadi teman-teman cukup ingat dulu bahwa dia adalah bentuknya 100%. Ketika di pembahasan soal, saya akan menjamin bahwa teman-teman akan menemukan cara yang mungkin sebelumnya belum ada. Jadi teman-teman boleh gunakan cara ini untuk mempercepat proses pencarian soal aritmatika sosial. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam rumus dahulu. Seperti biasa, ini merupakan penjelasan materi. Untuk pembahasan soal kita akan buat di video yang terpisah. Nah, di sini di rumusnya yang pertama itu ada harga beli per harga jual sama dengan 100 per 100 tambah atau kurang untung atau rugi ya. Oke, jadi teman-teman selalu diingat bahwa untung itu akan memberikan penambahan pada harganya dan rugi itu akan memberikan pengurangan. Di sini mungkin kita buat dulu HB itu adalah harga beli. Nah, untuk HJ harga jual. Nah, di sini penambahan ketika dia untung dan juga pengurangan ketika dia rugi. Jadi konsepnya tetap seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita bahas semua rumus dahulu, lalu kita masuk kepada jadi seandainya kita punya soalnya itu sebagai contoh, mungkin untuk memperkuat teman-teman penggunaan rumusnya. Jadi seandainya kita punya soal dengan contohnya ada barang yang dibeli dengan harga 500.000, kemudian dia mendapatkan keuntungan itu sebesar 20%. Nah, sebesar 20%, berapakah harga jualnya? Nah, jadi di sini teman-teman sebenarnya kalau konsep yang seperti ini ya teman-teman mau menggunakan 20% dari 500.000 itu berapa, boleh langsung teman-teman cari, atau menggunakan cara lain itu juga tidak masalah ya teman-teman. Tapi kalau memang kita berpacu kepada penggunaan rumusnya, berarti kita ya masukin aja, karena tujuan kita lebih kepada penggunaan rumus sekarang ya teman-teman. Fungsinya nanti akan ada ke depannya. Oke, berarti HB per HJ sama dengan 100 per 100 ditambah U ya, karena di sini dia untung teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita ganti HB-nya itu 500 per HJ sama dengan 100. Nah, untungnya itu 20, berarti 100 ditambah 20 hasilnya 120. Nah, sini nolnya dihabiskan, 10 dan 12 itu 5 per 6. Oke, dikalikan silang ya teman-teman. Di sini kita kalikan silang, berarti jadinya dikali silang seperti ini. Panahnya mungkin saya letakkan dulu. Jadinya 500 dikali 6, mungkin saya tidak tulis dulu. Tidak langsung saya kali, saya tulis dulu. 5 dikali HJ. Nah, berarti HJ sama dengan 500 kali 6 per 5. Oke. Jadi 500 kali 6 per 5, di sini 5 dengan 5 tinggal 1. Jadi tinggalnya 600.000 ya teman-teman, jawabannya 600.000. Nah, sebelumnya saya sudah janjikan kepada teman-teman bahwa ada cara yang mungkin itu agak kurang biasa untuk digunakan, atau mungkin baru bagi teman-teman. Silahkan digunakan, mungkin bisa mempermudah teman-teman. Nah, di sini cara yang saya maksud tadi adalah seperti ini. Yang kita hapus dulu. Oke, cara yang saya maksud tadi adalah memahami konsep bahwa harga dasar itu merupakan 100%. Nah, berarti di sini teman-teman 500.000 ini adalah HB atau harga belinya atau harga awal, makanya dia masih bentuknya 100%.
Yang kita butuhkan sekarang adalah 20%. Angka 100 dan angka 10 itu yang membedakan angka 0. Oke, angka 0-nya. Nah, jadi kalau 100 mau dijadikan 10 itu buang 0 ya teman-teman ya, buang 0. Jadi di sini karena kita memahami bahwa 100 menjadikan 10 berarti buang 0. Di 500.000 sekarang kita punya harga awal atau yang 100%-nya itu adalah 500.000. Nah, yang kita butuhkan adalah 10%. 500.000 itu memiliki jumlah nolnya ada 5. Jadi kita buang 1, teman-teman. Kita buang 1, sisanya 50.000. Nah, 10% adalah 50.000. Berarti 20% itu berapa, teman-teman? Dikali dengan kali 2, berarti 20% itu 100.000. Nah, tadi harga jual itu harga beli ditambah dengan untung, karena dia untungnya di sini berarti harga belinya itu 500 ditambah dengan 100, dapatnya 600.000. Jadi dia tetap sama, teman-teman, tidak berbeda. Oke, mungkin di sini bisa digunakan kalau seandainya teman-teman mencari harga jual. Ini mungkin cara yang sedikit berbeda, dan konsep ini sebenarnya kalau teman-teman udah paham, itu teman-teman nggak mesti harus nulis-nulis lagi, bisa langsung dijawab tanpa harus mencari ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian persentase itu kita masukkan rumus yang tadi, itu untung, rugi. Nah, itu teman-teman kalau misalnya mau letakkan diskon atau yang lain-lain sebagainya, itu yang mau teman-teman cari persentasenya berapa ya, itu silahkan teman-teman, itu tidak masalah. Atau mau letakkan bunga juga bisa ya teman-teman ya. Jadi diperkan dengan modal, kalau misalnya teman-teman letakkan bunga berarti dengan harga awal atau uang awal dikalikan dengan 100%. Nah, di sini seandainya kalau saya punya contoh, teman-teman seandainya punya harga beli satu barang yang harganya 750.000, kemudian ada harga jualnya 900.000. Nah, jadi berapakah untungnya? Persennya berapa untung ya? Oke, jadi teman-teman langkah pertamanya kalau seandainya teman-teman punya soal seperti ini, ya pertamanya cari dulu untungnya itu berapa. Untungnya adalah 150.000 ya teman-teman, karena yang dijual itu 900.000 dan dibelinya 750.000. Oke, jadi langsung kita masukkan ke dalam rumus, berarti untungnya itu 150.000 diperkan dengan modal atau harga belinya itu 750.000 dikali dengan 100%. Oke, jadi untuk di bagian sini teman-teman, persentase ini ingat yang perlu kita cari adalah persennya. Jadi persennya kita abaikan aja teman-teman. Untuk bagian persen ini diabaikan saja, biarkan saja dia seperti itu. 40 di atas dan 40 di bawah dihilangkan, 15 dan 75 sama-sama dibagi 15, sisa 1, sisa 5. 5 dibagi dengan 100, sisanya 20. Oleh karena itu teman-teman, yang didapat adalah 20% sebagai keuntungannya. Selanjutnya kalau kita lanjutkan itu ada yang namanya rumus diskon ya teman-teman. Jadi diskon ini seperti yang kita ketahui, makna dari diskon itu adalah potongan harga. Oke, potongan harga. Jadi kalau seandainya ya kita mau menemukan berapa persentase diskonnya atau berapa harga setelah diskon, seandainya kita punya contoh teman-teman, punya harga itu 300.000. Nah, mendapat diskon itu sebesar 30%. Nah, kalau seandainya diskon 30%, umumnya ya teman-teman, kita akan menggunakan cara 300.000 dikali dengan 30%. Ya kan, jadi kalau biasanya teman-teman akan menggunakan cara ini. Untuk kali ini teman-teman mungkin caranya itu agak dibalik ya teman-teman. Di awal saya sudah mengatakan bahwa harga barang atau harga awal itu bentuknya dalam persen, selalu dalam ukuran 100%. Nah, di sini teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya harga awalnya itu 300.000, yang mana 300.000 masih dalam bentuk 100%, berarti 300.000 itu teman-teman diskonkan 30%. Diskon itu punya arti potongan harga, berarti 100% dipotong 30, sisanya adalah 70. Nah, di sini mungkin kita lakukan coret-coret yang sederhana saja. 3 dikali 7 adalah 21. Nolnya di sini ada 1, di sini ada 3, berarti masih ada 4. Berarti 210.000 teman-teman. Itu kalau seandainya teman-teman punya satu diskon.
Kalau seandainya teman-teman punya dua diskon bagaimana? Untuk dua diskon itu sendiri, untuk dua diskon itu ada dua rumus ya teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman jumpa yang ada harga, seandainya ada satu barang dengan harga 1 juta, harganya 1 juta, kemudian dia didiskon 20%, kemudian didiskon lagi itu sebesar 30%. Nah, untuk di sini diskon yang didapatkan itu bukanlah 50% ya teman-teman. Jadi bukan berarti teman-teman tambahkan 20 dengan 30, enggak, itu salah. Nah, di sini jadi cara penyelesaiannya mungkin karena dia masih ada harga, jadi perhatikan cara penyelesaiannya. Gunakan cara yang sama seperti menyelesaikan diskon yang pertama. Nah, di sini berarti harganya 1 juta dikalikan dengan diskon pertama 20%. Berarti kalau seandainya barang yang 100% dipotong 20 tinggalnya 80%. Dikalikan dengan yang dipotong 30 berarti tinggal 70% ya teman-teman. Jadi pemotongannya tetap dari 100. Dia tidak boleh diganti-ganti. Di sini ada 2 nol teman-teman, di sini ada 2. Berarti nolnya yang ini 2 kita habiskan, 2 di sini kita habiskan ya teman-teman. 8 dikali 7 berarti hasilnya adalah 56. Nolnya di sini masih ada 3, ini ada 1 berarti 4. Tambahkan 1 2 3 4. Oke, berarti harganya adalah 560.000. Nah, untuk dua diskon dengan tanpa harga. Nah, untuk tanpa harga, teman-teman ingat rumusnya itu adalah D1 ditambah dengan D2 dikurang dengan D1 dikali D2 per 100. Nah, untuk di sini ini rumus yang digunakan seandainya dia tidak memiliki harga. Contoh, misalkan ada diskon pertama itu adalah 10%, diskon kedua adalah 15%. Nah, berarti berapa total diskon? Total diskonnya berapa? Oke, jadi di sini langsung aja kita masukin ke rumus. Berarti 10 ditambah 15 dikurang 10 dikali 15 per 100. Nah, jadinya di sini kita dapatkan 25 dikurang dengan 1,5 jadi 23,5%. Selanjutnya kita ada materi tentang bunga ya. Bunga itu adalah yang biasa dibicarakan di sini adalah bunga bank ya teman-teman ya. Jadi bunga bank itu dia merupakan keuntungan yang didapat. Nah, tapi di sini teman-teman kita masukkan rumusnya. Bunga dalam rupiah itu sama dengan modal atau uang awal dikalikan dengan waktu dalam tahun dikalikan dengan bunga persennya berapa. Nah, jadi di sini teman-teman dicari dulu satu-satunya. Seandainya saya menabung dengan uangnya itu sebesar 150 juta. Nah, sebesar 150 juta dengan bunga yang diberikan itu adalah 10% per tahunnya. Di sini mungkin kita ambil contoh gampang aja. Nah, jadi saya menabung dalam waktu 2 tahun. Berapakah uang yang saya dapat atau berapakah uang saya setelah saya menabung 2 tahun kemudian? Oke, berarti di sini teman-teman langsung saja kita mencari bunganya itu berapa. Oke, nanti kita tambahkan dengan uang awal saya ya tadi teman-teman ya. Oke, berarti di sini modal saya di awal adalah 150 juta. Saya kalikan dengan 2 tahun dikalikan dengan bunga dan persennya itu 10 per 100. Oke, jadi di sini 01 habis, 01 lagi kita habiskan ke sini. 15 dikali 2 itu jawabannya 30. Nah, nolnya masih ada 1, di sini 3, di sini 2. Berarti totalnya ada 6 nol lagi ya, teman-teman. Oke, jadi bunga yang saya terima adalah 30 juta. Oke, berarti uang saya setelah 2 tahun, itu menjadi 150 juta ditambah dengan 30 juta. Jadinya 180 juta.
Oke, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai aritmatika sosial. Jadi untuk di aritmatika sosial, tips yang bisa saya berikan adalah teman-teman jangan takut. Karena angka-angka di aritmatika sosial umumnya hanya angka besar. Tapi pada umumnya soal aritmatika sosial semuanya itu gampang untuk diselesaikan. Asalkan kali bagi tambah kurang teman-teman itu lancar, insya Allah tidak ada masalah. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.